Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Tidak baik, seseorang berteriak. Itu adalah Demonling fase ke-8, Fireboar Api Merah. Fireboars Api Merah adalah jenis setan langka yang biasanya hidup di lubang lava di kedalaman bumi. Karena mereka secara alami menyerap intisari api yang ada di habitat mereka, mereka sempurna untuk orang yang mengolah energi sejati tipe api. Setelah menerima beberapa luka bakar yang parah, anggota klan muda mulai mundur. Salah satu dari mereka hampir terbunuh oleh lautan api. Pada saat itu, Yang Qi, yang berjarak 100.000 langkah, menjentikkan jarinya, mengirimkan aliran energi pedang yang keluar. Dalam sekejap mata, itu mencapai binatang itu dan membungkusnya sampai tidak bisa bergerak. Apa yang Xingxi berseru, matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Ke samping, Jandayan merasa seperti dia akan mengalami serangan jantung. Jandayan, seberapa jauh Anda bisa menembakkan energi sejati Anda? Dia bertanya. Terdengar bingung, dia menjawab, jika saya berusaha sekuat tenaga, saya mungkin bisa menembaknya 8.000 langkah. Setelah itu, ia menjadi sangat lemah sehingga tidak dapat melukai seekor lalat pun, dan akhirnya menghilang begitu saja. Ketika sampai pada kisaran energi sejati, kebanyakan orang dapat mencapai kisaran 100 langkah. Pakar top mungkin bisa mencapai 1000, dan master energi sejati bisa melepaskannya lebih jauh. Tapi Yang Qi baru saja membunuh Demonling fase ke-8 yang berjarak 100.000 langkah. Bahkan seorang ahli top seperti Yang Xingxi bahkan tidak bisa bermimpi melakukan hal seperti itu. Dan dia baru di fase ke-8. Yang Xingxi tampak senang dan marah pada saat yang bersamaan. Dia akan segera berada di fase ke-9. Seberapa kuat dia nantinya? Kamu benar, dia baru tahap ke-8. Jandayan menggigil. Dia akan benar-benar menakutkan saat dia menjadi Master of Energy. Saat ini, dia sudah tak terkalahkan dalam level seni energi. Setelah dia menerobos, aku khawatir bahkan Levi Caesar tidak bisa menghentikannya. Apakah itu hal yang baik, atau hal yang buruk? Pada titik ini, Jandayan terpaksa memproyeksikan suaranya melalui seni energi khusus. Dia merestrukturisasi klan dan menurunkan Dewan Kepala Tetua. Dia punya beberapa ambisi yang kejam. Dia daemon seperti ibunya. Dia pasti akan membawa bencana bagi klan. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara ke telinganya, bergemuruh seperti guntur, disertai dengan aliran energi sejati yang menyebabkan dia batuk seteguk darah. Huff, ambisi yang kejam membawa bencana ke klan tinggi di udara, Yang Qi sedang menatapnya. Jandayan, saya tahu Anda masih belum menerima nasib Anda. Tapi jangan lupa bahwa aku memperhatikanmu. Saya memperhatikan setiap gerakan kecil yang Anda lakukan. Dan hidupmu ada di tanganku. Yang Qi benar-benar mendengar kata-kata yang dia kirimkan ke Yang Xingxi, dan kemudian menggunakan seni energinya sendiri untuk mengirimkan pesan yang menggelegar ke telinga mereka. Tidak ada anggota klan lain yang mendengar kata-katanya. Hanya Yang Xingxi dan Jandayan, dan keduanya terguncang sampai ke intinya. Perburuan klan adalah kesempatan besar, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu sekarang. Tetapi jika Anda mengganggu persatuan klan, maka ketika perburuan selesai, saya akan meminta tim penegak hukum menangkap Anda. Pemandangan Jandayan batuk darah karena transmisi seni energi Yang Qi benar-benar mengejutkan Yang Xingxi. Akhirnya dia benar-benar mulai menyadari bahwa dia berada di pihak yang kalah telah menjadi patriark klan yang selama lebih dari 100 tahun, dia bisa melihat betapa kuatnya Yang Qi. Itu adalah percakapan pribadi, Yang Qi. Jangan bunuh dia. Aku akan membunuhnya jika harus. Apakah Anda tunduk? Jandayan jawab pertanyaannya. Saya menyerahkan. Saya serahkan. Jandayan tidak mungkin lebih ketakutan. Dia tahu bahwa jika dia menolak untuk mundur, dia akan berakhir mati. Aku akan menghormati aturan klan mulai sekarang. Yang Qi mengeluarkan harum dingin. Itu bagus. Semoga Anda menepati janji Anda. Semua yang saya lakukan adalah untuk kepentingan klan kami. Jika saya melihat ada perilaku yang salah di pihak Anda, atau jika saya mengetahui bahwa Anda telah membocorkan informasi tentang saya ke sekte besar, maka saya tidak akan sebaik hari ini. Tidak akan lama lagi sebelum semua negara bawahan di benua kaya subur bangkit, dan perang menelan tanah. Jika klan yang tidak benar-benar bersatu saat itu terjadi, kita akan musnah. Iya, tentu saja, Yang Xingxi berkata, mengangguk berulang kali. Pada titik ini dia benar-benar takut dengan kekuatan Yang Qi. Saat suara Yang Qi memudar, Jandayan dan Yang Xingxi menatapnya melayang di langit di atas, dan merasa benar-benar tidak berdaya.
Adapun Yang Zan, dia menyadari apa yang baru saja terjadi, tetapi tidak ikut campur. Yang benar adalah, sebagai Master of Energy, Yang Zan dapat dengan mudah menghancurkan siapapun di klan kecuali Yang Xingxi dan Jandayan. Keduanya telah menjadi Master of Energy selama bertahun-tahun, dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika mereka benar-benar ingin mencoba menggulingkannya, hasilnya akan menjadi pertumpahan darah lengkap. Jelas, perilaku Yang Qi yang tampaknya jahat adalah untuk kebaikan ayahnya. Perburuan musim gugur klan berlangsung tanpa hambatan. Yang Qi selalu ada untuk ikut campur jika iblis yang muncul terlalu ganas, yang meninggalkan kesan mendalam di hati semua anggota klan. Sebelumnya, banyak dari mereka yang benar-benar percaya bahwa Yang Qi dirasuki setan, tapi sekarang sepertinya tidak. Orang yang kerasukan akan bertindak dengan kegilaan yang gila, tetapi Yang Qi keren, masuk akal, dan dalam kendali penuh. Saat perburuan berlanjut, Yang Qi perlahan memantapkan posisinya sebagai jenius teratas dan ahli nomor 1 di klan. Itu berlangsung selama 3 hari, dan lebih dari 200 anggota klan elit benar-benar mendominasi semua yang menghalangi jalan mereka di pegunungan Black Chorus. Demonling yang tak terhitung jumlahnya kehilangan nyawa mereka, dan sejumlah besar inti iblis dipanen. Pada satu titik, seorang pemuda berusia 30 tahun dengan hormat mendekati Yang Qi dan berkata, "Kakak Qi, hutan menjadi sangat lebat di depan, di kedalaman sebenarnya dari pegunungan Black Chorus." Disitulah klan mayat mengintai, lokasi yang seharusnya dari pertempuran spektakuler di zaman kuno. Akhirnya, mayat-mayat itu menyerap cukup banyak energi mengerikan dari langit dan bumi untuk menjadi roh-roh jahat. Inti dari mayat-mayat ini bahkan lebih berharga daripada inti iblis biasa. Mengapa kita tidak berburu di sana? Faktanya, banyak dari mereka yang lebih muda ingin pergi ke kedalaman pegunungan yang paling dalam. Yang Qi saat ini berdiri di tebing, melihat ke kedalaman pegunungan yang gelap gulita, di mana energi hitam berdenyut sedemikian rupa sehingga sepertinya dia sedang melihat kuburan. Makam pegunungan hitam itu terbentang sejauh mata memandang, mengarah ke kedalaman sebenarnya dari pegunungan Black Chorus. Adapun perang di zaman kuno itu, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak mayat yang dihasilkannya. Dari apa yang bisa dilihat Yang Qi, gunung-gunung itu dipenuhi dengan kedipan gerakan yang tampaknya seperti zombie. Ada juga banyak aura yang bahkan dia rasa sangat berbahaya. Dia menggelengkan kepalanya. "Biar tidak," katanya, "kami sudah membunuh cukup banyak iblis untuk mendapatkan jutaan demi jutaan pil konvergensi energi. Dan pengalaman pertempurannya luar biasa. Medan perang di kedalaman pegunungan Black Chorus terlalu misterius dan berbahaya. Saya cukup yakin ada Raja Mayat berusia ribuan tahun di sana. Salah satu dari hal itu bisa memusnahkan seluruh klan kita jika kita terlibat dengannya." Raja Mayat berusia 1000 tahun yang legendaris dan menakutkan adalah makhluk iblis yang bahkan lebih kuat dari Master Energi. Bahkan Yang Qi tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan makhluk seperti itu. Dia tahu bahwa dia bisa menghancurkan siapapun di tingkat seni energi, tetapi ketika menyangkut entitas yang lebih tinggi dari itu, dia tidak yakin. Perbedaan antara Levi Caesar dan Master of Energy seperti perbedaan antara awan dan lumpur di bawahnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan muncul, menembus langit malam menuju Yang Zan. Dengan itu muncul energi pedang, dan faktanya, Yang Qi bahkan bisa melihat pedang di dalam cahaya. "Hati-hati, ayah!" teriaknya, bersiap melompat ke depan untuk mencegat pedang itu. "Tidak apa-apa, Kier. Itu seni transmisi pedang terbang bibimu. Cukup ajaib." Melompat ke dalam gerakan, Yang Zan mengulurkan tangan ke arah pedang yang turun, yang dilampirkan adalah sebuah surat. Begitu dia mencabut surat itu dari pedang, pedang itu tampaknya mendeteksinya. Berputar di tempat, itu meletus dengan percikan api dan kemudian melesat ke malam hari. Seni transmisi pedang terbang legendaris. Banyak elit lain di klan mengenali apa yang terjadi. Sebenarnya, salah satu alasan utama Yang Zan bisa mengamankan posisi penguasa klan adalah karena bibi Yang Qi, Yang Susu, yang sekarang menjadi anggota Institut Demi Immortal. Jelas, seni transmisi pedang terbang ini adalah hasil karyanya. Meskipun Yang Qi tidak mampu melakukan hal seperti itu, dia tahu bahwa aspek yang paling kuat dari itu adalah pedang itu sendiri. Itu adalah senjata ilahi yang kuat yang telah mengembangkan roh. Faktanya, jika seseorang menganggapnya sebagai iblis, itu akan menjadi iblis pedang. "Aku ingin tahu bagaimana studi bibi susu di Institut Demi Immortal." Yang Qi mengingat kembali gadis kecil yang memberinya makan ketika dia masih kecil. Banyak kepala tetua yang tidak menyetujui Yang Zan memperhatikan kedatangan pedang, dan memandang dengan diam. Lagi pula, meskipun mereka semua mengakui Yang Qi sebagai makhluk yang sangat kuat, bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengan Yang Susu.
Dan itu karena Yang Susu didukung oleh institut teratas di negeri itu. Institut Demi Immortal adalah tempat suci legendaris di benua kaya subur. Ketika orang membicarakannya, mereka sering menyebutnya sebagai monster kolosal dari sebuah organisasi. Yang Zan melihat pesan itu sejenak, dan kemudian matanya berbinar. Kabar baik, Kier, itu memang pesan dari bibimu. Dia mengamankan tempat untukmu di Demi Immortal Institute. Dia ingin kamu pergi ke sana untuk belajar. Dengan itu, dia menyerahkan pesan itu kepada Yang Qi. Apa Yang Qi berkata? Menerima pesan itu, yang tulisan tangannya pasti milik bibinya. Rupanya, dia telah melakukan beberapa layanan berjasa untuk institut, dan diizinkan untuk memilih hadiahnya sendiri. Dia telah meminta persetujuan untuk mengizinkan seorang anak muda dari klannya menjadi anggota, dan permintaannya telah dikabulkan. Yang diperlukan hanyalah membawa pesan secara pribadi dan melapor ke institut. Itu adalah kehormatan besar dan kesempatan. Bahkan Yang Xingxi atau Janda Yan merasa cemburu. Di sisi lain, semua ketidakpuasan mereka sebelumnya dengan Yang Qi sekarang hilang. Dia akan bergabung dengan Demi Immortal Institute, yang berarti tidak ada yang punya harapan untuk melawannya. Dan tidak ada alasan untuk mengusir setan atau setan, yang akan membantu. Pesan dari Yang Susu juga berisi beberapa informasi tentang House of Shadowblight. Dia telah menggunakan posisinya di Institut Demi Immortal untuk mengeluarkan peringatan kepada mereka, menginstruksikan agar mereka meninggalkan klan yang sendirian. Itu telah mengakhiri masalah ini. House of Shadowblight terlalu takut pada Demi Immortal Institute untuk melakukan sesuatu di tempat terbuka. Itu juga menjelaskan mengapa House of Shadowblight begitu sunyi dalam beberapa bulan terakhir. Institut Demi Immortal, Yang Qi berpikir, jantungnya sudah berdebar dengan antisipasi. Meskipun dia telah mengambil peran kepemimpinan dalam klan, itu hanya membuatnya menjadi ikan besar di kolam yang sangat kecil. Sebaliknya, Institut Demi Immortal seperti lautan, dan benar-benar tempat yang bisa dibanggakan untuk dikuasai. Mengingat itu adalah institut nomor 1 di semua negeri, orang hanya bisa membayangkan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi apa yang dapat ditemukan di sana, dan pengetahuan apa yang menunggu untuk diperoleh. Yang Qi tahu bahwa meskipun budidaya kekuatan God Mammoth penghancur neraka memberinya kekuatan luar biasa, jika dia tetap terisolasi di bagian dunia yang terpencil ini, dia bisa berakhir dengan masalah besar nanti. Oleh karena itu, memiliki kontak dengan para ahli lain di dunia pada umumnya akan sangat bermanfaat. Institut Demi Immortal tidak hanya memiliki Leviathan, mereka memiliki orang-orang yang bahkan lebih tinggi dari itu. Faktanya, Yang Qi tidak yakin harus menyebut level apa setelah Leviathan. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah jika dia bergabung dengan Demi Immortal Institute, maka posisi klan yang akan menjadi lebih stabil. Itu bisa dilihat dari bagaimana posisi Yang Susu telah membantunya selamat dari bencana insiden pil naga laten. Tiba-tiba, sebuah nama yang dicap di hati dan pikirannya tiba-tiba muncul di kepalanya. Yun Hailan ada di Institut Demi Immortal. Penipuannya hampir mengakibatkan kematiannya, dan dia tahu bahwa dia adalah musuh yang mematikan dan berbisa. Sekarang, fakta bahwa dia berada di Demi Immortal Institute tidak terlalu penting. Mengingat dia akan segera berada di tempat yang sama, akan lebih mudah untuk membalas dendam yang dia cari. Dia hampir saja menyebabkan kehancuran seluruh klannya. Jika bukan karena sambaran petir itu, Yang Qi saat ini akan menjadi cacat, dan Yang Zan tidak akan menjadi penguasa klan. Seluruh keluarga dekatnya akan menderita banyak penghinaan. Mendorong pikiran-pikiran ini ke benaknya, dia berkata, "Baiklah, Ayah, mengapa kita tidak pulang saja? Mari kita bereskan urusan klan, termasuk semua ritus upacara dan aspek keuangan." Setelah semua ahli top telah dipindahkan ke markas utama, dan semuanya beres, saya akan melapor ke Demi Immortal Institute. Baiklah, kata Yang Zan. Mengangkat suaranya, dia memanggil, anggota klan Yang, waktunya telah tiba untuk pulang. Kami memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan di Yanhaven. Anggota klan berkumpul kembali, mengatur jarahan mereka, dan kemudian mulai kembali. Sebelumnya, orang-orang menghormati Yang Qi karena seni energinya yang dalam, tetapi sekarang, mereka melakukannya karena dia adalah mahasiswa Institut Demi Immortal. Prospek masa depannya sekarang tidak terbatas. Untuk udik desa yang klan Yang, bahkan mahasiswa baru yang tidak penting dari Institut Demi Immortal adalah ahli top. Semua klan di Yanhaven adalah udik, dan klan Yang adalah orang kaya baru di antara udik. 2 hari kemudian, semua ahli klan yang berada di Yanhaven, berkumpul di aula pertemuan markas klan. Forum ini jauh lebih serius dan penting dari yang sebelumnya. Yang Qi mengawasi perselingkuhan itu, dan Yang Zan mengeluarkan perintah demi perintah. Tidak ada yang menolak untuk mematuhi.
Setelah semua perintah diberikan, forum berakhir, dan para ahli klan keluar untuk mengumpulkan semua kekayaan dan tenaga di klan untuk dikembalikan ke kendali Yang San. Beberapa kepala tetua bahkan setuju untuk tinggal di mansion di Yanhaven. Setelah forum selesai dan semua orang melakukan tugas mereka, mansion menjadi tenang. "Ayah," kata Yang Qi, "waktunya telah tiba bagiku untuk melapor ke Demi Immortal Institute. Namun, saya masih khawatir bahwa Yang Xingxi dan Janda Yan dapat menyebabkan masalah setelah saya pergi. Kami perlu memastikan Anda cukup kuat untuk menjaga mereka tetap sejalan. Aku akan membantumu, Ayah. Ayo dorong kekuatanmu ke level selanjutnya. Untuk berburu harimau, seseorang harus mendapat bantuan saudaranya. Untuk berperang, seseorang harus mendapat bantuan pasukan ayah dan anak." Yang Qi sangat akrab dengan pepatah lama itu. Jika dia baru saja pergi ke Demi Immortal Institute, dan tidak meninggalkan seseorang yang kuat untuk menjaganya, kekacauan akan terjadi. Oleh karena itu, ia akan memberikan sebagian energinya kepada ayahnya, dan juga meningkatkan basis kultivasi saudara-saudaranya. Hanya dengan cara itu dia bisa beristirahat dengan tenang dalam studinya, dan mengejar balas dendamnya pada Yun Hailan. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana dia dan Song Haisan berkembang dalam kultivasi mereka. Namun, dia yakin bahwa mereka tidak cocok untuknya. Satu-satunya keuntungan mereka adalah dukungan mereka, dan fakta bahwa dia mungkin telah mengkonsumsi pil naga laten, dan maju dengan pesat. Memikirkan potensi balas dendamnya pada Yun Hailan saja menyebabkan hati Yang Qi gatal dengan keinginan untuk pergi ke Demi Immortal Institute secepat mungkin. Dia juga tidak sabar untuk melihat ekspresi wajahnya ketika dia tahu betapa kuatnya dia. Dan reaksi Song Haisan pasti akan serupa. Lagu Haisan, Yun Hailan, aku akan membuat kalian berdua berharap bisa mati. Di ruang pribadi di klan Yang Qi, Yang Zan, Yang Hualong dan Yang Yunchong duduk di sudut timur, barat, selatan dan utara ruangan. Kakak ketiga, Yang Yunchong berkata, "Tidakkah akan berdampak buruk bagimu untuk mengirimkan energimu kepada kami? Anda berada di puncak fase ke-8, hanya diambang menjadi Master of Energy. Jika itu akan membahayakan Anda untuk melakukan ini, maka jangan." Yang Qi menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, kekuatan hidupku cukup kuat. Bahkan jika saya melepaskan beberapa energi sejati, saya bisa mendapatkannya kembali segera. Apa yang akan saya lakukan kali ini adalah menggunakan kemampuan ilahi yang sangat kuat untuk membersihkan Anda dan memperkuat meridian dan lautan energi Anda. Anda harus menjadi 10 kali lebih tangguh dari sebelumnya, memungkinkan basis kultivasi Anda untuk maju dengan cepat. Di masa depan, Anda juga tidak boleh terjebak dalam kemacetan apapun. Ayah, basis kultivasi Anda adalah yang tertinggi, dan Anda memiliki kendali terbaik atas energi sejati Anda. Aku akan mulai denganmu." Oke, Yang Zan tahu bahwa Yang Qi memiliki banyak aspek misterius dan tak terduga. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang dia rencanakan, dia ingin tahu tentang kemampuan apa yang akan dia gunakan untuk memperkuat meridiannya dan meningkatkan lautan energinya. Boneflame Dewa Neraka Wadah Api Neraka. Bangkit berdiri, Yang Qi berdenyut dengan energi sejati yang tak terbatas saat kekuatan yang setara dengan 10 megamamot kuno meletus darinya. Kamar tempat mereka berada tampaknya terpisah dari dunia di sekitar mereka. Dan Yang Qi seperti dewa dari alam itu, rambut hitamnya berkibar-kibar saat energi sejatinya berbentuk wadah ilusi, serta gambar neraka lainnya. Raungan dewa-dewa yang bejat dan jatuh segera bergema dari wadah itu. Dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari Healthy Recruitable, dan bahkan tidak akan bisa menggunakan level Master of Energy. Namun, bahkan versi ilusi dapat melahirkan api energi sejati yang dapat meredam tubuh fisik. Dengan jentikan jari, dia mengirimkan lidah api yang berisi variasi tak terbatas, yang kemudian berbentuk liontin ajaib yang memasuki dahi Yang San. Yang Zan menyaksikan prosesnya, matanya berkedip ketakutan. Kadang-kadang dia merasa bahwa putranya ini bahkan bukan manusia, melainkan semacam iblis atau iblis. Apapun dia adalah bentuk kehidupan yang lebih tinggi, bahkan mungkin dewa, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Teknik apa ini, dia pikir. Itu pasti bahkan melampaui seni energi kelas kekaisaran. Ketika saya berada di Gunung Gantung, saya melihat beberapa patriark Demon Folk yang mengolah seni kelas kekaisaran, dan saya bahkan bertemu beberapa entitas yang memiliki seni kelas suci. Meskipun mereka lebih kuat dari Kier sekarang, dia melampaui mereka dalam hal betapa menakjubkannya dia. Hampir tidak mungkin bagi Yang Zan lebih terkejut daripada dirinya. Namun, dia masih sangat bahagia untuk putranya. Jagoan, saat nyala api memasukinya, dia merasakan meridiannya menyala. Sebagai master energi, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang energi,
dan dengan demikian bekerja sama dengan aliran api, memungkinkannya melewati semua meridiannya. Saat itu terjadi, ketidakmurnian di dalam dirinya yang bahkan tidak dia sadari terbakar habis. Pulsa asap hitam mulai naik dari atas kepalanya, dan kotoran berbahaya mulai keluar dari pori-porinya. Saat darahnya dipompa melalui pembuluh darahnya, itu mulai mengambil aura seperti roh dewa, dan meridiannya tumbuh lebih kuat. Kulitnya menjadi lebih keras, tulang dan tendonnya lebih kuat. Setiap bagian dari tubuhnya semakin terhubung, dan jika dia menutup matanya dan mengarahkan inderanya ke dalam, semuanya tampak bersinar. Dia bahkan bisa mendengar sumsumnya menggelegak. Akhirnya, energi sejati Yang Qi mencapai lautan energi ayahnya. Ketika itu terjadi, Yang Qi melihat sesuatu yang sangat tidak biasa. Apa itu? Itu adalah energi obat hijau yang tampak hampir seperti tanaman. Itu memiliki 9 daun, yang masing-masing memiliki bentuk yang berbeda. Yang satu berbentuk lingkaran, yang lain berbentuk elips, dan seterusnya. Beberapa bahkan memiliki tepi bergerigi. Sama seperti 9 putra naga, masing-masing unik. Tanaman itu hanya mengambang di sana, dan menolak segala upaya untuk diserap oleh lautan energi Yang San. Ayah, apakah ini tanaman air masteri yang kamu konsumsi di masa lalu? Yang Qi bertanya, terkejut. Betul sekali. Yang San tersenyum kecut. Tanaman air masteri adalah ramuan ilahi dari masa lalu yang jauh, dengan khasiat obat yang luar biasa. Manusia fana yang memakannya akan bisa melayang ke udara. Meskipun saya mengkonsumsinya bertahun-tahun yang lalu, energi obat masih ada di kedalaman lautan energi saya. Bahkan setelah menjadi Master of Energy, saya tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Oh, itu kuat. Baiklah, mari kita lihat apakah saya dapat membantu Anda menyerapnya. Sambil menggeram, Yang Qi mengirimkan energi sejatinya dengan cara yang lebih eksplosif, memanfaatkan kekuatan penuh dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Seketika, pabrik air masteri mengirim kembali gelombang kekuatan yang luar biasa. Namun, ketika menemukan energi Yang Qi, itu larut, menyebabkan energi obat yang kuat mulai keluar dari Yang San. Seperti yang terjadi, dibutuhkan tumpukan kotoran berbahaya dengan itu. Akhirnya, pabrik air masteri yang tidak dapat dia serap bahkan setelah beberapa dekade, mencair. Itu adalah ramuan ilahi dari masa lalu yang kebanyakan orang biasa tidak akan dapat menyerap bahkan setelah seumur hidup mencoba. Tanpa bantuan Yang Qi, mungkin akan tetap berada di dalam Yang San sampai dia meninggal, setelah itu akan menyerap mayatnya untuk nutrisi. Tapi sekarang, itu menjadi sumber kekuatan baginya. Pabrik air masteri dibubarkan, berubah menjadi energi sejati yang memenuhi Yang San dengan sensasi ringan dan lapang, membuatnya merasa hampir seperti abadi. Faktanya, jika dia menggunakan kekuatan itu, dia akan bisa melayang ke udara. Itu benar-benar kekuatan untuk menguasai kualitas udara. Kekuatan tanaman mengalir melalui dirinya, menjadi bagian dari energi sejatinya sendiri, dan langsung mendorong kultivasinya ke depan dengan pesat. Karena energi sebenarnya dari pabrik air masteri, kapasitas energi sejati Yang San sendiri meningkat 4 atau 5 kali lipat. Untungnya, Yang Qi telah membantu membentuk kembali meridiannya, jika tidak, energinya kemungkinan akan meledak. Baiklah, kata Yang Qi sambil tersenyum, menarik kembali energinya. Dia bisa merasakan bahwa setelah menyerap pabrik air masteri, ayahnya mendapat manfaat yang sangat signifikan sehingga bahkan Yang Xingxi dan Janda Yan yang bekerja bersama tidak akan cocok untuknya. Dia sekarang lebih cepat dan lebih gesit, dan secepat hantu. Dia akan mampu mengirim musuh dalam sekejap mata, dan harus lebih kuat daripada ahli top di tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya. Yang San sekarang berada di puncak level Master of Energy, dengan umur yang lebih panjang dari sebelumnya dia berada di puncak kehidupan. Yang San hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Saya khawatir bahkan Yan Gufeng tidak bisa melawan saya. Dia mungkin memiliki cincin ibu jari aneh yang menyimpan energi sejati, tapi dia tetap tidak bisa menandingiku. Tidak hanya energi sejati Yang San yang kuat hingga ekstrim, dalam hal kualitas, itu melampaui master energi biasa. Oke, ayah, teruslah berlatih permainan pedang 4 musimmu. Anda harus bekerja untuk mendapatkan pencerahan untuk mencapai level Leviathan. Jika Anda dapat merebut kehidupan tanpa batas dari surga, maka Anda benar-benar dapat hidup selamanya. Dan sekarang saya akan memberikan energi sejati kepada Anda, kakak sulung dan kakak kedua. Menjangkau, dia meletakkan telapak tangan di belakang Yang Yuncong dan Yang Hualong. Seketika, meridian mereka mulai meningkat saat Yang Qi memberikan variasi tak terbatas dari energinya sendiri kepada mereka. Kedua bersaudara itu menggigil, dan otot serta tulang mereka kejang, menyebabkan suara gemuruh di dalam mereka yang menyerupai pita baja yang dibanting satu sama lain.
Berkat energi sejati tanpa batas yang meningkatkan basis kultivasi mereka, Yang Hualong tiba-tiba mencapai terobosan lain, dan melangkah ke fase ketujuh, tingkat manifestasi energi. Adapun Yang Yuncong, dia mendorong jalannya ke puncak fase ketujuh, tepat di ambang terobosan ke-8. Kedua bersaudara itu sekarang sama kuatnya dengan banyak penguasa cabang-cabang. 7 hari 7 malam berlalu. Ayah dan anak-anaknya tetap mengasingkan diri sepanjang waktu saat Yang Qi menjelaskan berbagai latihan bela diri kepada mereka. Saat mereka ditempa dan dimurnikan, kekuatan mereka meningkat, dan mereka memperoleh martabat para dewa. Adapun Yang Qi, aliran energi yang konstan mendorong partikel ke-11 di dalam dirinya lebih dekat ke kebangkitan, membuatnya semakin dekat ke tingkat Master of Energy. Pada pagi hari ke-8, prosesnya selesai. Yang Zhan telah sepenuhnya berubah, dan sekarang lebih kuat dan bermartabat dari sebelumnya. Yang Yuncong dan Yang Hualong juga meningkat secara signifikan, dan telah membuat peningkatan besar dengan permainan pedang 4 musim mereka. Mereka bisa melakukan Silk Rain of the Spring Silkworm dan memiliki kendali luar biasa atas energi pedang mereka. Yang Qi sekarang yakin bisa pergi. Kecuali Li Feizer tiba-tiba muncul, klan akan aman. Dan untungnya, tidak ada ahli seperti itu yang mau melihat kota pedesaan Yanhaven dengan populasi udiknya. Selama 7 hari yang telah berlalu, pasukan dan kekayaan cabang-cabang telah dikonsolidasikan oleh para tetua kepala. Setelah semua detail ditangani, Yang Zhan mengadakan pertemuan formal dengan mereka, bersama Yang Qi dan saudara-saudaranya. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa tulus kepala tetua mendukung Yang Zhan sebagai penguasa klan. Saat itu pagi musim gugur yang dingin, dan tanah sudah putih karena es, dengan daun-daun berhamburan di sana-sini yang para pelayan klan bekerja keras untuk membersihkannya. Semua pelayan di mansion tampak berwajah kemerahan dan bersemangat tinggi. Karena pil konvergensi energi yang mereka terima sebagai gaji, semuanya memiliki fondasi kultivasi yang kuat. Sudah, klan itu membangun kembali kekuatan dan kekuatannya. Begitu lebih dari 20 kepala tetua melihat Yang Zhan, mereka sangat terguncang. Masing-masing dari mereka bisa merasakan betapa lebih kuatnya dia daripada sebelumnya. Itu terutama berlaku untuk Yang Xingxi dan Janda Yan. Menjadi Master of Energy, keduanya yakin akan apa yang telah terjadi. Wajah Yang Zhan cukup bersinar, dan matanya berbinar seperti langit berbintang. Sepertinya lambaian tangannya akan cukup untuk memungkinkan dia terbang ke udara dan meninggalkan dunia tempat mereka tinggal. Dia kokoh dan menakutkan seperti Gunung Tai, tetapi pada saat yang sama, tampak seringan udara, dan mampu bergerak dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga dia bisa menghilang dan muncul kembali di mana saja dalam sekejap mata. Menembak berdiri, Yang Xingxi berkata, Yang Zhan, apakah Anda sepenuhnya menyerap tanaman air masteri yang ada di dalam diri Anda? Iya, saya akhirnya melakukannya, dengan bantuan Kier. Yang Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia hampir tampak seperti raja sekarang, dan itu segera menyebabkan mereka semua menundukkan kepala untuk menghormati. Bahkan Janda Yan merasa seperti tercekik hanya dengan melihatnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak cocok untuk Yang Qi maupun Yang Zhan. Basis kultivasi dan seni energi saya sekarang 4 atau 5 kali lipat dari sebelumnya, lanjut Yang Zhan, dan energi sejati dari pabrik penguasaan udara sekarang mengalir melalui saya. Sambil tersenyum, dia tiba-tiba bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga tidak ada yang melihat apapun selain kabur. Sesaat kemudian, dia kembali ke tempat duduknya. Namun, semua orang sekarang dapat melihat bahwa telapak tangannya telah tertanam di pohon besar yang jaraknya beberapa ribu langkah. Hanya dalam waktu singkat, dia telah bergerak sangat jauh, dan kembali. Berapa tingkat kecepatan itu, dan itu bukan seni energi, itu hanya kecepatan yang dia mampu saat ini. Dalam hal tubuh kedagingannya, dia sekarang melewati tingkat Master of Energy, semua berkat pabrik air masteri. Itu sama dengan umurnya. Kebanyakan Master Energi akan mati karena sebab alami setelah 200 tahun atau lebih, tapi dia pasti bisa hidup lebih lama lagi. 4 atau 5 kali Yang Xingxi bergumam, menelan ludah dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia sekarang sepenuhnya menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yang Zhan bahkan jika dia bekerja sama dengan Janda Yan. Tentu saja, berkat kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, Yang Qi sebenarnya 10 kali melebihi Yang Zhan dalam hal itu. Banyak tetua kepala hanya menundukkan kepala mereka lebih dalam. Putranya tak terkalahkan, dan sang ayah telah maju dengan pesat. Anggota senior klan yang sekarang terpojok, dan sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat beberapa waktu, kendali Yang Zhan atas klan pasti akan seperti seorang kaisar. Pada titik ini, Yang Qi bangkit. Ayah,
Kakak tertua, saudara kedua, sekarang urusan klan sudah beres, saatnya telah tiba bagiku untuk pergi ke Institut Demi Immortal. Tolong, berhati-hatilah dengan Hakim Kota. Saya akan mencari waktu untuk menempatkan dia di tempatnya, kata Yang San. Setelah melakukannya, aku akan memastikan semua klan di Yanhaven tahu seberapa kuat kita, dan mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada pengawasan kita. Yang Qi mengangguk. Kalau begitu, aku akan pergi. Mengapa Anda tidak membawa sesuatu untuk membantu Anda belajar bagaimana dengan cermin Chiliocosm? Tidak perlu, jawab Yang Qi dengan menggelengkan kepalanya. Teknik yang saya kembangkan tidak akan mendapat manfaat darinya. Dia sebenarnya telah mencoba untuk mengolah kekuatan dari Gat Mammoth penghancur neraka dengan cermin Chiliocosm, tetapi untuk beberapa alasan, cermin itu tidak bekerja dengannya. Rupanya, teknik itu terlalu kuat untuk ditangani oleh elemen magis cermin. Selamat tinggal, Ayah. Semoga perjalananmu aman, melacak peta dan tidak tersesat. Anda harus melintasi hampir sepertiga benua untuk sampai ke Demi Immortal Institute, perjalanan puluhan demi puluhan ribu kilometer, melalui ratusan kota. Pastikan untuk membawa banyak pil konvergensi energi. Dan ketika Anda sampai di institut, jangan pamer. Jaga agar kekuatanmu yang sebenarnya tetap tersembunyi. Pada saat itu, Yang Qi terbang seperti burung ke awan. Itu adalah sesuatu yang biasanya tidak bisa dilakukan oleh Master of Energy. Misalnya, meskipun Yang Zan sekarang bisa melayang di udara, itu tidak berarti dia bisa terbang ke awan seperti burung. Dengan orang yang luar biasa seperti itu di klan kita, aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika dia mencapai Institut Demi Immortal. Akankah dia membawa lebih banyak kemuliaan bagi kita? Itulah yang dipikirkan semua tetua kepala. Lagi pula, tidak peduli seberapa mengejutkan seseorang Yang Qi di Yanhaven, para ahli di institut yang perkasa itu sebanyak awan di langit. Oleh karena itu, sulit untuk memprediksi bagaimana peringkat Yang Qi, atau bagaimana dia akan berkembang. Mudah-mudahan, dia akan mencapai level Life Sizing jika dia melakukannya, semua tetua kepala akan mendapat manfaat dari kemuliaan itu. Yang Zan sekarang memiliki 2 anggota keluarga di Demi Immortal Institute, dan basis kultivasinya yang kuat. Kekuatannya sebagai tuan klan hanya akan terus tumbuh lebih stabil. Tuan klan, kabar buruk baru saja datang. Tiba-tiba, salah satu ahli top klan bergegas masuk dan berlutut di depan Yang San. Ini adalah salah satu individu yang dikirim untuk mengumpulkan kekayaan dari salah satu cabang-cabang. Apa yang terjadi? Yang San berkata, ekspresinya berkedip. Apa yang membuatmu begitu bingung? Negara bagian Yun telah mulai berkembang. Perang pecah antara mereka dan Zaolufort, dan karena itu, kami tidak dapat masuk untuk mengakses kekayaan dan pasukan kami. Menurut berita yang kami temukan, para ahli dari negara bagian Yun telah membunuh Hakim Kota Zaolufort, dan merebut kota itu. Lebih buruk lagi, cabang-cabang kami di sana telah menjadi bagian dari negara bagian Yun. Apa Yundale by the Sea tidak seperti ini sebelumnya? Bukan mereka memusnahkan Zaolufort? Hakim Kota di sana adalah seorang Master of Energy. Jumlah ahli top di bawah komandonya seperti awan di langit. Dan mereka memiliki banyak koneksi ke sekte besar, seperti House of Jadedeu. Aku tidak percaya mereka dikalahkan, begitu saja. Yang Zan bukan satu-satunya yang bereaksi dengan kaget. Lebih dari 20 kepala tetua juga benar-benar terkejut. Yang Xingxi sangat terkejut sehingga dia bangkit. Yundale by the Sea adalah negaranya sendiri sekarang, katanya, negara Yun. Dan mantan hakim kota Yun Zonglong sekarang menyebut dirinya seorang raja. Raja besar Yun. 1. Iya, jawab Yang Zan, tapi siapa yang bisa menduga bahwa mereka akan menjadi begitu agresif begitu cepat? Bagaimana mereka mendapatkan begitu banyak tentara dan pejuang ahli? Apakah Yun Zonglong benar-benar bergabung dalam pertempuran itu sendiri, dan membunuh hakim kota Zaolufort sendirian? Tidak, Tuan Klan. Negara bagian Yun memiliki ahli misterius yang bekerja untuk mereka, sosok bertopeng yang menggunakan seni energi Raja Laut. Seharusnya, dia bahkan bukan manusia, melainkan salah satu dari orang-orang laut. Dalam pertempuran untuk Zaolufort, ada beberapa ahli yang hadir yang mengenakan baju besi yang sangat aneh, orang-orang yang dikabarkan adalah Sifok. Ekspresi Yang Zan berkedip secara dramatis sebagai tanggapan atas berita tersebut. Yundale by the Sea bersekutu dengan Sifok tidak baik. Makhluk yang menghuni laut biasanya disebut Sifok. Mereka membangun kota di dasar laut, dan dalam banyak hal seperti manusia lainnya. Namun, mereka bernapas dengan insang, bukan paru-paru, yang membuat mereka sulit untuk pergi ke darat seperti halnya manusia biasa memasuki kedalaman air. Ketika datang ke urusan di tanah, mereka biasanya memikirkan bisnis mereka sendiri. Tapi sekarang,
mereka telah bergabung dalam perang dengan penduduk negeri itu, yang sangat mencurigakan. Tentu saja, salah satu dari 4 institut besar di benua kaya subur adalah Institut Dewa Laut, yang sama terkenalnya dengan Institut Demi Immortal dan Naga Sejati. Yundale by the Sea sebenarnya adalah kota pesisir, dan merupakan rumah dari Putri Yun Hailan, yang merupakan putri dari Yun Zonglong. Yun Zonglong adalah semacam legenda. Dia telah mencapai tingkat Master of Energy sejak lama, dan telah menikahi seorang putri Sifok. Istrinya akhirnya melahirkan Yun Hailan serta beberapa putra yang pemberani. Dan sekarang, mereka pergi berperang untuk memperluas wilayah mereka, dan bergabung dengan prajurit dari Sifok. Jika perang itu mencapai Yanhaven, maka klan yang bisa menghadapi bencana besar. Tuan klan, salah satu kepala tetua berkata, Zaulufor telah jatuh, dan api perang sedang menuju ke arah kita. Kami harus siap ketika itu datang. Kepala tetua ini telah memerintah Yang Zan di masa lalu, tetapi mulai sekarang, dia memperlakukannya dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Tiba-tiba, semuanya diklik untuk Yang Zan. Bagus sekali, Yundale by the Sea. Putri Yun Zonglong merayu Kier dan menipunya untuk mencuri pil naga laten itu. Ternyata, mereka berencana untuk bergerak di Yanhaven selama ini. Seharusnya, pil naga laten itu dibuat menggunakan darah naga. Ketika orang biasa menggunakannya, itu meningkatkan kekuatan dan kekuatan hidup mereka, dan sepenuhnya mengubah tubuh mereka. Itu juga menanamkan sebagian dari darah naga ke siapapun yang mengkonsumsinya. Namun, itu akan berbeda untuk seseorang yang memiliki darah dewa laut di dalamnya. Orang seperti itu akan memiliki kemajuan pesat dalam seni energi. Yun Hailan memiliki darah dewa laut dalam dirinya, dan jika dihasut, hasilnya akan mencengangkan. Kumpulkan tentara kita segera, Yang Xingshi berteriak, dan tiba-tiba, dia berhenti bicara. Rupanya mengingat posisinya di klan, dia memandang Yang Zan dan berkata, Tuan klan, apa yang kita lakukan sekarang? Yang Zan balas menatapnya dengan kilatan pujian di matanya. Anehnya, Yang Xingshi tidak terlihat tersinggung sama sekali. Kumpulkan para ahli, dan minta semua cabang anak perusahaan mundur ke Yanhaven. Untungnya, kami memusnahkan klan Chen, yang memberi kami rumah ekstra di kota. Itu harus cukup besar untuk menahan arus orang yang datang. Menanggapi perintah Yang Zan, semua orang di markas klan langsung beraksi. 1. Yun Zonglong Yun artinya awan. Dalam konteks ini, interpretasi saya adalah bahwa Zong berarti di tengah-tengah dan Long berarti naga. Jadi secara teknis, namanya bisa diterjemahkan sebagai naga di awan. 50. Suara mendesing. Sesosok turun dari atas, seorang pria muda, tampaknya berusia 17 atau 18 tahun. Itu tidak lain adalah Yang Qi. Setelah terbang beberapa ratus kilometer dari wilayah Yanhaven, dia turun ke tanah untuk melanjutkan perjalanan menuju Institut Demi Immortal dengan berjalan kaki. Ada jalan dan jalan setapak yang melintasi tanah ke segala arah, serta desa, kota, dan sungai. Medannya menampilkan dataran yang luas dan pegunungan yang luas. Yang Qi memiliki peta di jubahnya yang sesekali dia periksa sebelum melanjutkan perjalanannya. Jalan menuju Demi Immortal Institute sangat panjang, dan bahkan dengan kecepatan luar biasa yang dia mampu, bukanlah tipe yang bisa dibuat hanya dalam 1 atau 2 hari. Ini adalah perjalanan terpanjang yang pernah dilakukan Yang Qi sepanjang hidupnya. Itu semua sangat baru baginya. Lagi pula, tempat terjauh yang pernah dia datangi dari rumah adalah pegunungan Black Chorus. Dia telah mendengar banyak cerita tentang dunia luar, tetapi tidak pernah mengalaminya sendiri. Dia mengambil napas dalam-dalam dari udara musim gugur yang segar, dan melihat sekeliling dengan puas. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi pembunuhan yang intens dari jalan di depan. Melihat ke kejauhan, dia melihat pasukan di tengah-tengah melakukan pembantaian. Banyak dusun di daerah itu terbakar, dan banyak penduduk lokal ditebang tanpa ampun saat tentara berbaris menuju kota terdekat. Dia saat ini berada di daerah terpencil di wilayah yang dikendalikan oleh Redcliffe City. Kedua sisi jalan menampilkan pohon-pohon besar dengan daun merah, meskipun, mengingat musim dingin akan datang, pohon-pohon itu hampir gundul. Para prajurit yang berbaris di kota mengenakan baju besi putih yang dihiasi dengan motif laut biru, yang memungkinkan Yang Qi mengidentifikasi mereka sebagai tentara dari Yundale by the Sea. Semua kota di negeri itu memiliki simbol unik, yang membuat pasukan mereka mudah dikenali di medan perang. Karena Yang Qi sudah dekat dengan Yun Hailan, dia akrab dengan sigil dan baju besi negara bagiannya. Negara bagian Yun telah berjuang sampai ke sini, bukankah itu berarti mereka akan segera menyerang Yanhaven? Jelas, pemimpin tertinggi negara Yun, Yun Zonglong, memiliki ambisi yang tinggi. Dia telah membentuk aliansi dengan Sifok, dan juga terhubung dengan Institut Dewa Laut.
Banyak tentara tertawa mesum saat mereka menanggalkan pakaian dari wanita lokal dan melemparkannya ke kuda mereka, meluangkan waktu untuk meraba-raba mereka seperti yang mereka lakukan. Para wanita menjerit dan meratap, tetapi sayangnya, para prajurit itu terlalu kejam, dan benar-benar kebal terhadap tangisan belas kasihan seperti itu. Faktanya, Yang Qi bahkan melihat seorang tentara dengan kejam memotong lidah seorang wanita yang telah mengutuk mereka dengan sangat keras. Lebih buruk dari binatang, Yang Qi menggeram, melangkah maju. Para prajurit segera memperhatikannya. Berhenti di sana. Salah satu dari mereka menggonggong, mengarahkan pedangnya ke Yang Qi. Siapa kamu? Pedang itu berkilauan dengan cahaya terang yang hampir tampak hidup. Dari tampilannya, dia bisa mengirim energi sejatinya terbang di udara untuk membunuh orang yang berjarak 100 langkah darinya. Itu, tentu saja, berarti dia berada di fase ke-6 seni energi, tingkat senjata energi. Ini adalah pemimpin dari para prajurit ini, seorang pria yang kejam, yang auranya tampak diwarnai dengan jeritan banyak jiwa, yang merupakan satu-satunya sisa orang yang telah dia bantai dengan darah dingin. Sebenarnya, ini adalah pria yang sama yang baru saja memotong lidah wanita itu. Siapa saya? Yang Qi menjawab. Aku adalah orang yang akan membunuh kalian semua. Pada saat itu, pemimpin para prajurit terkekeh dan mengayunkan pedangnya ke udara, mengirimkan aliran cahaya pedang ke arah Yang Qi. Sebagai tanggapan, Yang Qi menjentikkan jarinya, menghancurkan cahaya pedang dan memenggal pemimpinnya, semuanya dalam satu gerakan. Penyergapan, teriak para prajurit lebih jauh ke belakang. Menggambar senjata, mereka bergegas ke depan untuk mengelilingi Yang Qi. Para prajurit ini memiliki seni energi biasa-biasa saja, kebanyakan dari mereka berada di fase ketiga atau keempat. Mereka tidak bisa menggunakan energi sejati mereka di luar tubuh mereka, namun, mereka masih petarung berpengalaman yang telah membunuh banyak lawan dalam karir mereka. Selanjutnya, mereka terampil bertarung dari jarak jauh menggunakan busur dan tombak. Hanya butuh beberapa saat bagi lusinan tombak untuk menikam di udara dengan kekuatan yang cukup untuk menusuk seekor lembu. Busur besar yang digunakan para prajurit untuk menembakkan poros besi yang dapat menembus baju besi dari jarak 100 langkah. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?